Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Prof. Imam. Jadi sebentar lagi ada Idul Fitri dan hari kemenangan. Jadi banyak orang menafsirkan setelah berpuasa 30 hari kemudian kita menang melawan hawa nafsu, itu hakikatnya di situ. Tetapi banyak yang menafsirkan lain, ada kebebasan asalnya dibelenggu selama sebulan penuh, kemudian di desa-desa banyak yang error, itu istilahnya apa ya, salah tafsir. Akhirnya bebas minum, pesta pora, terus banyak yang akhirnya sebagai liburan seminggu itu hanya ada di Indonesia katanya. Saya dengar. Kalau di negara lain ya tidak seperti itu, ya mungkin 1 hari 2 hari saja. Kalau sini kan sampai seminggu, Prof. Lebih banyak di tempat wisata daripada di rumah itu. Kemudian ada halal bihalal, itulah Indonesia. Tidak apa-apa itu menjadi budaya yang bagus sebenarnya, tetapi kan sebenarnya hakikat Idul Fitri ini nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangsa ini sebetulnya sudah ada tanda-tanda memiliki sifat religius. Luar Karena biasa. itu kan ada hari raya Idul Fitri, hari raya kurban, umroh, lalu haji, Ramadan ini kan lalu ada luar suasana biasa, disambut tanpa diperintah oleh siapa-siapa. Tidak ada komando. Tidak ada komando. Mereka sudah puasa, mereka Semangat. sudah umroh, mereka juga haji, mereka juga dan lain-lain itu ya. Nah, lalu kalau bicara Idul Fitri itu kan terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau tidak ada puasa Ramadan kan tidak ada Idul Fitri. Jadi bicara Idul Fitri itu karena ada Ramadan ini, maka bagaimana hakikat Idul Fitri ya tidak luput, tidak lepas dari persoalan puasa di bulan Ramadan itu. Puasa di bulan Ramadan itu apa gitu kan? Itu kan apa namanya, mempuasakan yang namanya hawa nafsu dunia setan itu loh. Itu pada bulan puasa itu dipuasakan. Artinya tidak dibolehkan untuk beraktivitas, tidak dibolehkan untuk gerak. Maka puasa itu sebetulnya adalah bagaimana mengekang ya, mengekang hawa nafsu dunia setan itu dikekang. Dalam bahasa yang umum itu dikatakan setan dibelenggu. Yang dimaksud setan dibelenggu itu yang setan ada pada dirinya masing-masing itu dibelenggu, kan? Pintu neraka ditutup, tidak boleh beroperasi ya, namanya hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri tidak boleh beroperasi. Tetapi yang beroperasi adalah iman ini. Karena itulah sebetulnya bisa saja orang mengatakan pada bulan puasa itu perang besar. Karena itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kalau selesai dan betul-betul hawa nafsu bisa dibelenggu, setan yang ada pada diri dikendalikan, ya dibelenggu, maka kita mendapatkan kemenangan. Menang apa? Menang dari perang besar itu. Menang dari melawan, mengekang hawa nafsu dunia setan itu. Nah, mengekang ini kan berat sekali. Berat. Sampai-sampai lalu juga dikatakan sebagai perang besar. Di hadis Nabi juga dikatakan ada aduika nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu itu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri itu hendaknya dikalahkan. Dan itu mengalahkannya itu tidak bisa lalu bantuan orang lain. Istrinya juga tidak bisa menolong, dinasihati malah marah. Suaminya juga tidak bisa menolong istrinya, menolong anaknya. Itu sifatnya ain gitu kan. Sifatnya itu pribadi. Masing-masing gitu loh Pak Habib. Perang yang tidak ada balanya tentara itu kan di situ itu. Perang melawan hawa nafsu
Nah, selama sebulan penuh di bulan Ramadan Dilatih. ini, kalau itu lulus, itu sukses, sebulan itu bisa mengendalikan hawa nafsu itu, maka lalu disebut memperoleh kemenangan. Itu mendapatkan kemenangan. Nah, kalau itu menang, maka lalu menjadi fitri, menjadi seperti aslinya dulu, gitu kan. Aslinya itu dulu kan ruh ini yang ditiupkan oleh Allah itu kan suci kan, itu kan suci. Nah, hari itu karena sudah menang ya, dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar secara bersama-sama itu juga sendiri-sendiri, itu adalah hari kemenangan. Menang dari apa? Menang dari dirinya sendiri. Telah melakukan, meraih kemenang besar, perang besar di bulan Idul Fitri ini. Karena di dalam Idul Fitri ini puasa itu sebetulnya itu tadi saya katakan mengekang hawa nafsu. Dan di bulan puasa itu ada sholat tarawih, gitu kan. Qiyamul Lail itu Mas Habib ya, biasanya tidak Qiyamul Lail, lalu menjadi Qiyamul Lail di bulan puasa. Ada sholat tarawih pada hari-hari tertentu, sholat tasbih. Yang sholat tasbih itu juga tidak ringan kan. Ngantuk kita harus mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim 300 kali itu Pak Mas. Setiap rakaat itu kan 75. 75 kalau kita sholat 4 rakaat kan 75 kali 4 300 kali. Kalau tarawih itu bisa hanya beberapa menit mungkin tidak ada 30 menit. Tapi kalau ini kan bisa 1 jam lebih gitu kan, dengan doa-doanya. Nah, ini kan ada fadilah sholat tarawih, dikatakan soman koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Luar biasa. Siapa yang sholatnya sebelumnya sholat tarawih koma Ramadan itu kan menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan berharap maka akan diampuni dosanya. Luar biasa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi sebetulnya itu di bulan puasa dengan mengendalikan diri yang luar biasa, lalu banyak tasbih, banyak tahmid, dan banyak takbir, lalu juga qiyamul lail kayak begitu, lalu diampuni dosanya. Orang kalau sudah diampuni dosanya kan kembali ke fitri, gitu loh, menang itu kan. Seperti bayi. Tapi apakah semua orang yang puasa mendapatkan seperti itu? Ya belum tentu. Lihat niatnya, niat dan tertib biasanya kan gitu. Niat itu menjadi penting. Kan juga ada hadis Nabi yang mengatakan kamin so'imin. Banyak orang-orang yang puasa, laisalahu min siyami, tidak dapat apa-apa dari siamnya, ilal juwal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu kenapa? Karena dia hanya mencegah makan dan minum saja di siang hari, meninggalkan hubungan suami istri di siang hari dan tidak makan, tidak minum. Kalau hanya seperti itu, anak kecil aja bisa. Coba anak-anak kita itu berkuat 8 tahun, 9, 10 tahun kan sudah mulai kuat. Dan kita dulu kan juga sudah seperti itu. Kalau puasa itu hanya mencegah makan minum, hubungan suami istri, anak kecil aja itu bisa. Yang menjadi berat itu ketika kita mikirkan mencegah, menahan hawa nafsu dunia setan itu, Mas Habib, selama 1 bulan itu. Nah, kalau kita menahan hawa nafsu selama 1 bulan, qiyamul lail, banyak tasbih, tahlil, tahmid, itu takbir, maka lalu kita kembali. Kenapa kembali? Karena dikatakan
Man soma Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu sebetulnya orang lalu menjadi gembira. Gembira apa? Ya gembira karena kita telah memenangkan melawan hawa nafsu. Tapi kalau lalu gembira berpoya-poya membuat dosa lagi, itu kontraproduktif sebetulnya. Kontraproduktif, malah menghabiskan. Kita pergi kemana-mana, lalu kemudian kita mesti lakukan kesalahan lagi, lalu di situ marah-marah, lalu tersinggung, menjadi iri, menjadi dengki, menjadi tamak, menjadi sepertinya seperti tidak ada hasilnya. Itu tadi yang hanya lapar dan akhirnya tidak ada hasilnya kecuali lapar dan dahaga. Iya, jadi kita pergi kemana-mana bersilaturahim itu ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetapi jangan lalu bergembira ria, lalu bahkan justru melahirkan kesalahan-kesalahan lagi. Itu yang tidak dibolehkan. Kita kembali kepada kesejahteraan diri kita ketika kita datang dari Allah, ruhani kita itu loh Mas Habib. Dan itu katanya hanya ada di Indonesia ya? Iya, nah itu mudik, macam-macam, lebaran, Indonesia ini sebetulnya itu luar biasa Mas. Luar biasa. Indonesia hal itu oke lah. Kalau orang beragama, jangan lalu Indonesia itu apa? Enggak, Indonesia itu bagus. Bahkan saya itu kan terharu Mas Habib. Saya itu membaca Quran ya, Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus itu di surat Yasin ayat 20 kalau tidak salah itu ayat 80. Surat Yasin di 80 dikatakan ada pohon yang masih hijau tumbuh, kalau didekatkan api menjadi menyala. Surat Yasin ayat 80. Jadi diterangkan di situ ada pohon yang masih hijau, yang masih tumbuh, lalu kalau itu didekatkan api maka menjadi menyala. Ternyata di dunia itu hanya ada satu, ada di Jambi, ada di Gunung Kerinci. Ada. Jadi kalau Mas Habib pergi ke Gunung Kerinci sana itu, lalu ada pohon yang masih hijau, lalu Mas Habib sekatkan api, nyala. Padahal masih hidup. Saya pernah biasanya kan enggak. Ya di mana-mana saja. Lemes dulu. Jenis pohon itu tidak ada di mana-mana. Di dunia ini, menurut Profesor Mahmud Yunus yang ditulis di Qurannya itu, Quran diterjemahkan itu hanya ada di situ. Luar biasa. Itu hanya ada di situ. Orang Indonesia juga tidak tahu bahwa ada di situ itu. Saya penasaran. Saya datang naik 1000 meter Gunung Kerinci sama Pak Amin. Amin Abdullah, Profesor Amin Abdullah. Ketemu akhirnya Pak. Ketemu. Itu satu-satunya hidup di situ. Iya, hidup di situ. Ya Allah. Saya bawa ke rumah ke Malang sini. Iya. Lalu juga tak coba di sini, orang-orang pada lihat. Iya. Begitu masih basah ada api, nyala itu. Nyala ya Allah. Itu nyala. Biasanya kan kering dulu. Biasanya kering dulu. Luar biasanya Indonesia. Itu ada di Indonesia. Luar biasa. Jenis tanaman, pohon yang diterangkan di Quran. Dan hanya ada di Indonesia. Itu di Gunung Kerinci, coba. Ya Allah. Di Jambi. Luar biasa. Saya pernah membuktikan pergi. Luar biasa Prof Imam pengalamannya. Saya penasaran lain kali ke sana. Baiklah Prof Imam, kira ya mudah-mudahan dalam merayakan Idul Fitri ini tidak berlebihan. Yang penting jangan sampai utang-utang kan. Juga jangan sampai mengurangi hasil yang diperoleh lewat puasa ini. Itu kadang-kadang sampai utang, sampai jual-jual macam demi hari raya, merayakan hari raya. Kula ngiten sampun matur nuwun sanget, mudah-mudahan ada perubahan. Selamat hari raya, selamat Idul Fitri. Moga-moga kita selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasulnya lewat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya. Kami berdua mohon maaf lahir batin juga ini. Biasanya di Indonesia kan begitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.